Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan modul 10 yaitu difraksi dan deviasi optik. Sebelumnya, tujuan dari modul ini adalah yang pertama untuk menentukan panjang gelombang cahaya lampu berdasarkan peristiwa difraksi oleh kisi difraksi. Yang kedua, menentukan sudut deviasi minimum prisma. Dan yang ketiga adalah menentukan indeks bias prisma. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit difraksi cahaya oleh kisi. Jadi, kisi difraksi merupakan lapisan tipis yang terdiri dari banyak sekali celah yang dibuat dengan alat yang sangat teliti sehingga sulit dilihat dengan mata biasa. Jadi, celah-celah yang sangat banyak itu tidak akan terlihat. Di sini, seperti pada gambar yang pertama, ada terang satu, kemudian ada terang pusat, dan ada terang satu yang lain. Kemudian, celah-celah pada kisi tersebut memiliki jarak yang sama satu sama lain dan jumlah celah biasanya sangat banyak mencapai 1000 sampai 10.000 setiap milimeternya. Artinya, dalam 1 mm terdapat celah sejumlah 1000 sampai 10.000 buah. Kemudian, jika jarak antar celah itu disimbolkan dengan D, maka konstanta kisi sama dengan N. Maka bisa dicari jarak antar celahnya itu yaitu 1 dibagi dengan N. Kemudian, sumber-sumber difraksi tersebut akan saling berinterferensi satu sama lain sehingga menimbulkan pola interferensi pada layar yang bisa dilihat pada gambar 2. Nah, pola interferensi ini akan mengikuti persamaan berikut, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Dalam percobaan ini, kita ambil bahwa N itu adalah sama dengan 1. Dari persamaan tersebut, kita dapat menghitung panjang gelombang atau lambda sumber cahaya jika sudut theta dan D-nya diketahui. Kemudian selanjutnya adalah deviasi cahaya oleh prisma. Jadi kita menganggap bahwa medium sekeliling prisma itu adalah udara. Nah, berkas cahaya yang memasuki prisma dengan sudut datang tertentu akan dibiaskan sebanyak 2 kali. Pertama saat memasuki prisma dari udara, dan kedua saat akan keluar dari prisma. Kemudian, nah ini bisa dilihat di gambar. Jadi dibiaskannya itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu saat datang dan saat keluar. Kemudian sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk oleh perpanjangan berkas cahaya datang dan berkas cahaya yang keluar dari prisma. Sudut deviasi minimum adalah sudut deviasi terkecil yang bisa dihasilkan oleh prisma. Kemudian saat terjadi deviasi minimum berlaku persamaan N1 sin dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri untuk rumusnya. Nah, di mana N1 itu merupakan indeks bias medium, N2 adalah indeks bias prisma, delta M merupakan sudut deviasi minimum, dan beta adalah sudut pembias prisma. Kemudian, jika N1-nya itu adalah udara, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat bahwa N prismanya bisa dicari dengan sin dan seterusnya. Nah, kemudian di sini terdapat skema. Jadi, terdapat 2 kali percobaan, yaitu skema pengukuran difraksi kisi dan skema pengukuran deviasi prisma. Yang pertama itu untuk pengukuran difraksi kisi itu, jadi sebelumnya itu di tempat pertama itu adalah laser, kemudian di tengahnya itu adalah kisi, dan yang terakhir itu ada layarnya. Kemudian untuk pengukuran deviasi prisma ini sama, namun si kisi ini diganti oleh prisma. Nah, kemudian akan dijelaskan bagaimana percobaannya nanti. Setelah melakukan percobaan, akan ada tugas akhir. Nah, di mana tugas akhir ini terbagi menjadi 2 bab, yaitu difraksi cahaya oleh kisi dan deviasi cahaya oleh prisma. Nah, kemudian untuk soal-soalnya, ini bisa dilihat di modul. Untuk nomor 1, nilai D dari persamaan 10.1 yaitu persamaan D sama dengan 1/N. Kemudian hitunglah nilai rata-rata, hasil pengukuran L dan X, kemudian hitung sudut theta dengan persamaan di bawah, kemudian dengan nilai N sama dengan 1, hitung juga panjang gelombang cahaya. Nah, untuk cahaya prisma itu
Nomor 1 itu menghitung indeks bias prisma, kemudian bandingkan dengan hasil yang didapat dengan literatur, dan ketiga berikan penjelasan mengenai jalannya sinar serta berikan ulasan mengenai jarak dan sudut yang paling tepat untuk mendapatkan cahaya yang baik. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah laser pointer, rel optik berskala, penyambung rel, kaki rel, dudukan berjepit, diafragma 3 celah, kisi difraksi, frame kisi, prisma sama sisi, busur dudukan prisma, layar, dan mistar. Ini adalah percobaan difraksi kisi pada cahaya terang. Di situ laser pointer menembakkan cahaya ke diafragma, kemudian cahaya terpancar ke layar. Di sini terdapat 3 titik cahaya, di mana ini dipancarkan oleh diafragma. Ini merupakan percobaan diafragma kisi pada saat gelap. Laser pointer menembakkan cahaya ke diafragma, kemudian diafragma memancarkan cahaya tersebut ke layar dan tampak 3 pola. Kemudian adalah deviasi prisma pada saat terang. Di sini laser pointer menembakkan cahaya dan mengenai prisma. Kemudian prisma memancarkan cahaya tersebut sehingga muncul sudut deviasinya. Ini adalah hasil deviasi prisma pada saat gelap. Sama seperti tadi, ketika laser pointer menembakkan cahaya, kemudian mengenai prisma, maka prisma tersebut akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut deviasinya. Untuk percobaan difraksi cahaya oleh kisi dilakukan 5 kali percobaan dan didapatkan data L dan X, di mana L itu adalah jarak kisi terhadap layar dan X adalah jarak pusat pola terang ke salah satu terang pertama yang berada di sebelah kanan atau sebelah kiri terang pusat. Kemudian untuk deviasi cahaya oleh prisma juga dilakukan percobaan sebanyak 5 kali, di mana data yang diambil adalah sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang diambil 0 derajat, yaitu ketika cahaya mengenai prisma, dan sudut pantulnya ini didapatkan berdasarkan sesuai dengan arah jarum jam. Sekian untuk modul kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.